Bertemu kembali bersama Panatua Zaesin di perjalanan alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Panatua Zaesin ngucapin terima kasih kepada kalian yang sudah like dan subscribe YouTube Panatua Zaesin. Kita lanjutkan ke perjalanan cerita Xiaoyan. Pertempuran melalui surga, bab 997. Babak 997, Wang Chen. Xiaoyan tersenyum sedikit saat dia melihat wajah cantik itu, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Suaranya menjadi jauh lebih lembut saat dia bertanya dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Masalah-masalah itu saat itu benar-benar hilang saat Mystic Cloud Sect telah bubar. Xiaoyan bukanlah orang yang berpikiran sempit. Dia secara bertahap melupakan masalah itu. Ketika dia mengingatnya sekarang, dia hanya bisa menggambarkannya sebagai kesembronoan masa muda. Nalan Yanran juga sedikit terkejut dengan cara lembut Xiaoyan berbicara. Dia jarang melihat Xiaoyan berbicara di sana dengan cara yang begitu tenang. Bagaimanapun, dia menyadari masalah dan bahaya apa yang terjadi pada pria sombong ini. Saya baik-baik saja, terima kasih. Mata cantik Nalan Yanran berkedip sedikit saat isi perutnya dan dengan lembut menjawab. Sepertinya teman ini benar-benar ingin menjadi seperti pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Ekspresi ketiga pria berpakaian kuning itu tenggelam ketika mereka melihat Xiaoyan mengabaikan mereka sejak awal. Orang yang menyebut dirinya Huang Tian sebelumnya menghadapinya dengan suara suram. Nyeh. Xiaoyan tidak memutarbalikkan kata-kata pun saat dia berbicara dengan lembut. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke sisi Nalan Yanran dan melirik energi berwarna hitam yang terjalin di sekitar tubuhnya. Dia tanpa sadar tertawa dengan suara dingin yang lembut, afinitas kegelapan Douqi benar-benar langka. Namun, Anda benar-benar meluncurkan serangan diam-diam meskipun kekuatan Anda. Ini benar-benar agak menghina. Xiaoyan meraih pergelangan tangan seputih salju Nalan Yanran setelah mengucapkan kata-kata itu. Gumpalan api hijau giok muncul di ujung jarum jam sebelum ditembakkan dengan cara seperti kilat. Di hadapan jari Xiaoyan yang cepat dikibaskan, energi berwarna hitam yang terjadi di sekitar tubuh Nalan Yanran tampak seperti salju yang bertemu api saat meleleh dengan cepat. Pria dengan pakaian kuning tua di cabang pohon membukakan matanya saat dia melihat Xiaoyan di bawah. Hal ini terutama terjadi ketika dia melihatnya dengan mudah mengeluarkan energi berwarna hitam di tubuh Nalan Yanran, menyebabkan matanya tanpa disadari menyusut sedikit lagi. Saat energi berwarna hitam di tubuhnya perlahan menghilang, Nalan Yanran juga sekali lagi memulihkan kebebasannya dan dengan lembut membuka telapak tangan. Melihat ini, Xiaoyan juga buru-buru melepaskan tangannya. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresi Nalan Yanran sedikit berubah. Dia buru-buru berteriak, hati-hati. Xiaoyan, yang menghadap Nalan Yanran, tersenyum. Dia segera meletakkannya dan penguasa beratnya muncul di tangannya. Penguasa berat mengandung angin kencang saat diayunkan dengan keras. Ambil ulang. Penguasa hitam itu dengan keras menghancurkan 3 tombak panjang. Kekuatan yang kuat menghancurkan tombak panjang menjadi beberapa bagian. Melihat ini, kejutan muncul di hati Huang Tian dan 2 lainnya. Mereka membuang gagang tombak di tangan mereka dan dengan cepat menariknya kembali. Mata Xiaoyan dengan acuh tak acuh menyapu mereka bertiga. Penguasa berat dimasukkan ke dalam tanah. Kakinya menginjak tanah dan suara petir angin muncul. Tubuhnya juga menghilang secara aneh. Huang Tian dan 2 lainnya terkejut saat melihat Xiaoyan menghilang dengan cara yang aneh. Mereka baru saja akan berhasil memposisikan punggung mereka untuk saling berhadapan untuk melindungi diri mereka sendiri ketika sosok seperti hantu muncul di depan mereka. Angin tajam yang terbuat dari tinju tiba-tiba datang dan dengan kejam mendarat di baju besi di permukaan tubuh mereka. Bang! Tinju mendarat dengan keras pada mereka bertiga. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan mengalir keluar. Ketiganya seperti layang-layang yang talinya putus. Mereka mundur terbang sebelum melompat dengan beberapa pohon besar. Seteguk darah segar dimuntahkan dari setiap mulut mereka. Mengalahkan 3-4 bintang Do Huangs hanya dengan satu gerakan. Tangan Nalan Yanran tanpa sadar menutupi bibir merahnya saat melihat pemandangan ini. Segera, memunculkannya dipenuhi dengan kerumitan saat melihat punggung kurus itu. Pria muda ini, yang pernah dia anggap sebagai sampah, telah berjalan di depannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memandangnya. Itu adalah kasusnya beberapa tahun yang lalu dan itu masih terjadi sampai sekarang setelah beberapa tahun berlalu. Huang Tian dan 2 lainnya didiamkan di tanah seperti udang, mengerang.
Baju besi di tubuh mereka telah hancur oleh satu pukulan dari Xiao Yan. Mereka tidak bisa mengerti kenapa mereka bahkan tidak bisa menahan pukulan bocah ini dengan kekuatan mereka. Sepertinya seseorang hampir tidak bisa menemukan orang bahkan di seluruh wilayah utara Central Plains yang bisa melakukan ini. Orang di depan mereka, dari mana dia berasal? Tepuk tangan. Tepuk tangan tiba-tiba datang dari cabang pohon di atas. Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya perlahan berdiri, tatapannya terfokus pada Xiao Yan saat ia mengungkapkan senyuman jelek, "Tidak buruk, kamu dipanggil Xiao Yan. Bolehkah saya bertanya apakah orang yang memiliki konflik dengan Wind Lightning Pavilion adalah Anda?" Xiao Yan melirik pria yang terluka itu sebelum menyempitkan matanya. Orang ini sangat kuat. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara dia dan ketiganya sebelumnya. Xiao Yan, hati-hati. Dia sangat kuat. Tangan Nalan Yanran dengan lembut memberi isyarat ke kabut tebal, dan sosok putih melintas dan muncul. Setelah itu, ia menerkam kepelukannya, berubah menjadi rubah putih yang lucu. Dia berbicara dengan suara khawatir sambil memeluk rubah putih ini. "Mengapa mereka menyerang Anda?" Xiao Yan mengangguk dan bertanya. "Ada labirin alami di luar gunung mata surga. Jika seseorang yang tidak menyadarinya masuk, kemungkinan besar dia akan terjebak di dalamnya sampai gelombang energi selesai. Rubah putih psikis milikku ini kebal terhadap labirin. Seseorang akan berhasil keluar dari labirin jika mengikutinya. Mereka menyerangku karena mereka ingin merebut rubah putih itu." Tangan Nalan Yanran dengan lembut mengusap bulu lembut rubah putih saat dia menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Tidak disangka bahwa sebenarnya ada labirin di depan. Untungnya, dia tidak masuk secara acak. Jika tidak, bahkan dengan persepsi spiritualnya, kemungkinan dia akan terjebak pada waktu yang lama. Hal yang benar-benar tidak bisa dia buang sekarang adalah waktu. "Saya tidak tertarik dengan rubah putih Anda. Saya tidak membutuhkan hal seperti itu." Namun, orang ketiga ini mengancam. Pria dengan bekas luka pisau berbicara dengan acuh tak acuh. "Saya memiliki persahabatan lama dengan seseorang dari gerbang roh dasar. Dia telah memiliki kejadian saya untuk membawa orang-orang ini ke labirin depan sebelum kami pergi. Metode saya adalah rahasia faksi dan tidak dapat disebarkan dengan orang lain. Oleh karena itu, saya hanya dapat menemukan rubah putih psikis untuk memimpin mereka. Kami tidak akan menyerahkan White Fox kepadamu. Silakan pergi." Xiao Yan tersenyum sedikit ke pria yang terluka itu saat dia berbicara. "Aku, Wang Chen, bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah diangkat." Pria yang terluka itu membuka mulutnya dan memutarnya. Ada perasaan pekat yang samar di dalamnya. Wang Chen dari Paviliun Musim Semi Kuning." Nalan Yanran tanpa sadar berseru ketika kata-kata itu terdengar. Wajah cantiknya juga sedikit berubah. "Paviliun Musim Semi Kuning." Xiao Yan juga kaget. Segera dia tersenyum. Dia telah bertemu orang-orang dari 3 dari 4 paviliun di sepanjang jalan, dan bertanya-tanya kapan dia akan bertemu seseorang dari apa yang disebut Paviliun Bintang Jatuh. "Xiao Yan, kenapa kita tidak menyerahkan rubah putih itu pada mereka? Wang Chen ini sangat haus darah. Apalagi dia sangat kuat. Kemungkinan dia sudah menjadi puncak kelas Do Huang. Menurut rumor, dia pernah bertarung dengan beberapa iblis tua sekelas Do Zong dan tidak mati." Nalan Yanran menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya. Dia bertarung sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan ragu-ragu. Dia tidak ingin menyeret Xiao Yan ke dalam kekacauan ini. "Bagaimana kita melewati labirin tanpa rubah putih?" Xiao Yan menoleh dan menatap Nalan Yanran. Dia sepertinya menyadari kekhawatirannya saat dia mengunduh dan berkata, "Tenang, serahkan dia padaku." Nalan Yanran tercengang saat melihat senyum pemuda itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya merasakan perasaan yang kuat dan aman. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dengan lembut. "Kamu bisa melupakan rubah putih. Jika Anda menginginkannya, kami hanya perlu melihat apakah Anda memiliki kemampuan." Senyum di wajah Xiao Yan menjadi jauh lebih redup. Tangannya perlahan meraih penguasa Suan berat di dekatnya saat dia berbicara. Senyum di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih pekat setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Siapapun yang mengenalnya tahu bahwa setiap kali dia tersenyum bahagia, adalah saat niat membunuh di dalam hatinya menjadi sangat padat. "Saya telah bertemu dengan Tang Ying dari Paviliun 10.000 Pedang belum lama ini dan pertukaran pukulannya.
Dia mengatakan akan ada orang yang lebih menyenangkan untuk diajak bermain di belakang. Saya pikir dia sedang membicarakan Anda. Wang Chen perlahan menurunkan tangannya. Energi padat berwarna hitam dengan cepat bertahan di atasnya. Dia menatap Xiao Yan saat lidah merah cerahnya menjilat bibir. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba berubah gelap. Kalau begitu, izinkan saya untuk melihat apakah Anda bermain dengan menyenangkan seperti yang dia jelaskan. Tubuh Wang Chen tiba-tiba berubah menjadi garis hitam yang keluar setelah kata-katanya terdengar. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiao Yan. Tinjunya, yang diselimuti energi hitam, membawa angin berdarah saat menghantam hati Xiao Yan tanpa gerakan mewah. Hati-hati, Nalan Yanran buru-buru mengingatkan saat melihat Wang Chen tiba-tiba menyerang. Bang! Sosok hitam melintas dan berdiri di depan Xiao Yan seperti perisai dengan cara seperti kilat. Tinju itu segera menghantamnya, mengeluarkan suara yang dalam. Tangan mengikis mayat. Tinjunya dengan cepat menyebar dan berubah menjadi semacam warna hitam gelap yang meresap. Anehnya melewati penguasa besar dan menuju tenggorokan Xiao Yan. Lintasan serangan Wang Chen agak aneh. Itu bergoyang-goyang di sekelilingnya, tampak seperti boneka kayu yang tidak bisa dikendalikan. Itu tidak tampak cepat, tapi itu menyebabkan seseorang memiliki perasaan aneh karena kesulitan menghindarinya. Menatap Xiao Yan dengan saksama memperhatikan tangan hitam pekat, yang dengan cepat diperbesar di matanya. Sesaat kemudian, matanya membeku. Api hijau giok melonjak tanpa ragu-ragu sebelum dia melontarkan pukulan. Ledakan, tinju itu mengenai tangan hitam pekat dengan cara yang sangat akurat. Api panas menyebabkan tangan Wang Chen mengeluarkan asap putih pekat. Dalam menghadapi api surgawi, sifat korosif dari afinitas kegelapan Wang Chen, Doki sama sekali tidak efektif. Tabrakan kuat itu menghasilkan gelombang udara kuat yang menyebar dengan keras. Itu menghantam pohon-pohon besar di daratan sampai batangnya patah. Dengan demikian, tanah menjadi berantakan total. Api surgawi, pertukaran tinju berlangsung sesaat sebelum ekspresi Wang Chen berubah. Kakinya buru-buru ditarik ke belakang dan Doki di dalam tubuhnya melonjak. Segera, dia mengeluarkan gumpalan kecil api hijau giok dari telapak tangan. Ekspresinya menetap angsur menjadi suram saat melihat nyala api itu. Jari Xiao Yan menjentikkan penguasa Suan berat, mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Dia melirik Wang Chen. Orang ini memang kuat. Namun, dia tidak terlalu menjadi ancaman dari sudut pandang Xiao Yan. Meskipun afinitas kegelapan Doki aneh dan tidak dapat diprediksi, hal itu sangat tertekan dalam menghadapi api surgawi. Jika mereka benar-benar bertarung, Xiao Yan yakin dia memiliki 70% untuk membunuh orang ini. Wang Chen tersenyum dengan sikap gelap dan dingin. Dia bahkan tidak melihat Huang Tian dan dua lainnya saat tubuhnya mundur dan memasuki kabut tebal. Sebuah suara perlahan keluar saat dia melakukannya. Tidak heran jika Tang Ying sangat memikirkanmu. Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Masalah hari ini akan berakhir di sini. Saya akan menunggu Anda di Heaven Mountain Stage dan melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk tiba di sana. Bersambung Panatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan Xiao Yan di alur cerita berikutnya. Terima kasih.